Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas masalah hubungan industrial yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang dimana diampu oleh dosen Ibu Ratna Dewi SHMH. Beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Nafisa Arda Khairunisa dengan NIM B1A124407. Saya Nulikma Sapitri dengan NIM B1A124411. Saya Lena Benesia Silaban dengan NIM B1A124386. Saya Muhammad Azega Khairan NIM B1A124376. Halo, selamat datang di podcast Jembatan Harmoni. Podcast kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang adil dan seimbang. Saya, Alena, sebagai host pada hari ini, kita akan membahas tentang topik krusial tentang hubungan industrial bersama 3 narasumber hebat. Ada Azega, Nurul, dan Nafisa. Langsung saja, saya ingin bertanya, menurut kalian, apa sih hubungan industrial itu dan kenapa ini menjadi pondasi penting di sebuah perusahaan? Untuk saudara Azega mungkin bisa memberikan pendapatnya. Menurut saya, hubungan industrial adalah hubungan antara 3 pihak. Yang pertama, pekerjaan atau dan serikatan pekerja. Yang kedua, pengusaha atau manajemen. Dan yang ketiga, pemerintah atau melalui regulasi. Intinya adalah menciptakan ketenaga kerja dan kelangsungan usaha melalui dialog. Tanpa hubungan industrial yang baik, perusahaan rawan konflik, produktivitas, dan ujung-ujungnya merugikan semua pihak. Oh, baik. Jadi hubungan industri ini bukan hanya membahas soal gaji ya teman-teman. Dari saudari Nurul, apa sih harapan utama dari hubungan industrial yang harmonis? Harapan utama saya sih adalah keterbukaan dan keadilan. Jadi hubungan industrial yang harmoni itu artinya adanya kesetaraan posisi dalam bernegosiasi. Jadi bukan cuma sekedar jamin hak itu bukan. Dia itu mencakup semua, menjamin hak, terus lingkungan kerja yang aman, dan yang utama dan yang paling penting adalah transparansi dalam kebijakan perusahaan. Untuk saudara Nafisa nih, saya ingin bertanya, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga hubungan industrial di Indonesia, terutama dengan dinamisnya regulasi dan jenis pekerjaan saat ini? Di sini tantangan terbesarnya itu ada 2. Yang pertama, ketidakpahaman terhadap regulasi, yang dimana terkadang pengusaha sudah tahu batas dan pekerja tidak tahu haknya. Dan kedua, minimnya implementasi dialog sosial sehingga banyak perusahaan yang melihat serikat pekerja sebagai musuh, alih-alih melihatnya sebagai mitra strategis. Padahal nih ya, undang-undang sudah mengatur tentang pentingnya bipatri atau dialog antara pekerja dan pengusaha sebagai tahap pertama penyelesaian sengketa. Oh, jadi gitu. Menurut saudara Azega, jika saudara menjabat sebagai HRD nih di sebuah perusahaan, langkah apa sih yang harus dilakukan HRD untuk menjembatani sebuah perusahaan itu? Menurut saya pribadi, itu kami harus mengubah mindset dan kreatif menjadi proaktif. Kuncinya adalah komunikasi 3 pilar, yang dimana melalui transparansi kebijakan dimana sosialisasikan peraturan dan kebijakan secara rutin. Yang kedua, mekanisme pengaduan jelas, yaitu dengan membuat stop atau jalur komunikasi non formal yang aman. Yang ketiga, itu adanya pelatihan untuk manajer, di mana melatih manajer ini tidak hanya fokus pada target tetapi juga punya empati dan skill mendengar keluhan bawahan. Oh, oke, baik. Jadi intinya dalam suatu perusahaan itu merubah mindset itu sangat perlu ya teman-teman sekalian. Menurut saudari Nurul, bagaimana cara serikat ya membangun kepercayaan dengan manajemen yang tadinya mungkin kurang kooperatif? Sebagai pekerja kita harus bersikap lebih kritis, optimal. Jadi serikat pekerja itu kita harus menyiapkan data yang valid sebelum kita mengajukan tuntutan. Misalnya kita berbicara dengan upah, kita mau nuntut kenaikan upah nih, kita harus menyiapkan data yang instansi, terus survei kebutuhan hidup layak atau KHL.
dan data produktivitas perusahaan. Kalau kita berbicara dengan data, mungkin manajemen akan melihat kita sebagai mitra kerja yang setia, aktif, dan lebih dapat bertanggung jawab. Baiklah, sebagai penutup, saya minta closing statement singkat dari masing-masing narasumber nih. Mungkin dari narasumber pertama, Saudari Azega. Oke, dan saya HI adalah investasi akan biaya. Investasi pada dialog akan menghasilkan keuntungan berupa produktivitas jangka panjang. Untuk narasumber kedua, Saudari Nurul. Sebagai pekerja, suara kami adalah hak kami. Mari berdialog dengan berkonsultasi. Narasumber ketiga, Saudari Nafisa. Patuhi regulasi, utamakan musyawarah, hukum ada untuk melindungi hak bukan untuk menindas. Luar biasa teman-teman sekalian. Oke. Jadi untuk teman-teman penonton yang di sana, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah hubungan industri dalam suatu perusahaan harus membangun hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja. Terima kasih banyak untuk Saudara Azega, Saudari Nurul, dan Saudari Nafisa atas wawasan yang mencerahkan tentang hubungan industrial. Semoga pembahasan ini menginspirasi perusahaan dan pekerja untuk terus membangun jembatan harmoni di tempat kerjanya masing-masing. Sampai jumpa. Sekian pembahasan dari kelompok 2, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.